Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan menyelami 5 karakter yang harus dimiliki agar tidak dianggap lemah oleh orang lain. Apakah Anda pernah merasa seperti tidak dihargai atau diremehkan? Nah, video ini adalah untuk Anda. Kita akan membahas karakter-karakter penting yang bisa mengubah cara orang lain memandang Anda. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Dan mari kita transformasi persepsi dunia terhadap kita bersama-sama. 1. Kepercayaan diri. Poin pertama dan mungkin yang paling penting adalah kepercayaan diri. Anda tahu, kepercayaan diri bukan hanya tentang merasa baik dengan diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana Anda mengekspresikan keyakinan itu ke dunia luar. Orang yang percaya diri memancarkan sebuah aura yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menginspirasi rasa hormat dari orang lain. Cara Anda berjalan, berbicara, dan bahkan mendengarkan mencerminkan tingkat kepercayaan diri Anda. Misalnya, ketika berbicara, gunakan suara yang tegas dan jelas yang menunjukkan bahwa Anda yakin dengan apa yang Anda katakan. Saat berinteraksi, jaga kontak mata. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak takut menghadapi pandangan orang lain dan Anda hadir sepenuhnya dalam percakapan. Selain itu, berani mengambil risiko adalah aspek penting dari kepercayaan diri. Ini tidak berarti bahwa Anda harus ceroboh, tetapi jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda dan mencoba hal-hal baru. Ingat, setiap kegagalan adalah langkah menuju sukses, dan cara Anda menanggapi kegagalan tersebut dapat benar-benar mengukuhkan kepercayaan diri Anda di mata orang lain. Dan yang terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah membangun kepercayaan diri melalui persiapan. Ketika Anda benar-benar mempersiapkan diri, baik itu untuk presentasi, pertemuan, atau bahkan percakapan sosial, Anda akan merasa lebih percaya diri. Persiapan memungkinkan Anda untuk mengurangi ketidakpastian dan menunjukkan bahwa Anda serius dan kompeten dalam apa yang Anda lakukan. Jadi, ingatlah, kepercayaan diri adalah kunci untuk tidak hanya dilihat kuat oleh orang lain, tetapi juga untuk merasa kuat dari dalam. 2. Ketangguhan mental. Ketangguhan mental adalah sifat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan dalam situasi sulit dan pulih dari kemunduran dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Ini adalah fondasi yang membantu kita menghadapi tekanan, ketidakpastian, dan kegagalan tanpa kehilangan semangat kita. Pertama, mengembangkan ketangguhan mental berarti memahami dan menerima bahwa tantangan dan hambatan adalah bagian dari kehidupan. Alih-alih menghindar dari kesulitan, orang yang mentalnya kuat melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mereka mempertahankan sikap positif bahkan dalam menghadapi kesulitan, yang bukan berarti mereka tidak merasakan stres atau kekecewaan, tetapi mereka tidak membiarkan emosi negatif tersebut mengendalikan tindakan mereka. Salah satu cara untuk memperkuat ketangguhan mental adalah melalui praktik refleksi diri dan penerimaan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan Anda sendiri, Anda dapat membangun rencana untuk menghadapi situasi yang menantang dengan lebih efektif. Ini juga melibatkan meminta bantuan atau dukungan ketika dibutuhkan, yang bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan. Mengakui kapan Anda memerlukan perspektif atau sumber daya tambahan. Selain itu, menjaga kebiasaan yang sehat juga memainkan peran penting dalam ketangguhan mental. Olahraga teratur, diet seimbang, dan tidur yang cukup bukan hanya baik untuk tubuh Anda, tetapi juga untuk pikiran Anda. Ini membantu menjaga tingkat energi Anda tinggi dan mengurangi efek negatif stres. Terakhir, jangan takut untuk menghadapi ketakutan Anda. Menghadapi ketakutan bukan hanya mengurangi kekuatannya, tetapi juga memperkuat kepercayaan Anda pada kemampuan Anda untuk mengatasi rintangan. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan dan melangkah ke arah yang tidak diketahui, Anda membangun ketahanan mental yang lebih besar. Ingat, ketangguhan mental tidak tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit kembali setiap kali Anda jatuh. Itulah yang benar-benar membuat Anda kuat di mata orang lain dan yang terpenting dalam pandangan Anda sendiri. 3. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk tidak hanya memahami dan dipahami oleh orang lain, tetapi juga untuk membangun hubungan yang kuat dan menghindari kesalahpahaman.
Seorang komunikator yang baik dapat mengekspresikan ide-ide dan perasaan mereka dengan jelas, serta mendengarkan dan menanggapi orang lain secara empatik. Pertama, komunikasi yang efektif dimulai dengan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Ini berarti lebih dari sekadar mendengarkan kata-kata yang diucapkan. Ini tentang memperhatikan bahasa tubuh, intonasi, dan emosi yang menyertai pesan tersebut. Dengan mendengarkan secara aktif, Anda menunjukkan penghargaan terhadap pembicara dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif mereka, yang pada gilirannya memperkuat posisi Anda sebagai seseorang yang kuat dan penuh perhatian. Selanjutnya, komunikasi efektif juga melibatkan kejelasan dan kepadatan dalam menyampaikan pesan. Gunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Hindari jargon yang tidak perlu atau kalimat yang berbelit-belit yang bisa membingungkan pendengar. Jika Anda bisa menyampaikan pesan Anda dengan singkat dan jelas, Anda akan meninggalkan kesan yang kuat bahwa Anda adalah seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dan tidak takut untuk menyatakannya. Selain itu, adaptabilitas dalam komunikasi juga sangat penting. Setiap orang yang Anda hadapi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda, tergantung pada usia mereka, latar belakang budaya, atau tingkat formalitas situasi tersebut. Menyesuaikan gaya komunikasi Anda untuk sesuai dengan audiens Anda tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga meningkatkan efektivitas pesan Anda. Akhirnya, berkomunikasi dengan integritas adalah vital. Ini berarti konsisten antara apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan, serta jujur dan terbuka dalam semua interaksi Anda. Ketika orang merasa mereka bisa mempercayai kata-kata Anda secara alami membangun otoritas dan kekuatan. Jadi, ingat, mengasah kemampuan komunikasi Anda adalah tentang lebih dari sekadar berbicara. Itu tentang mendengarkan, klaritas, adaptabilitas, dan integritas. Kombinasi dari elemen-elemen ini tidak hanya akan membuat Anda tidak dianggap lemah, tetapi juga akan membuka pintu untuk hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. 4. Rasa hormat. Rasa hormat adalah salah satu karakter yang paling fundamental dalam membangun hubungan interpersonal yang kuat dan bertahan lama. Memiliki rasa hormat berarti mengakui nilai dan perasaan orang lain serta menunjukkan pertimbangan terhadap hak dan kehendak mereka. Ini adalah karakter yang tidak hanya meningkatkan bagaimana orang lain memandang Anda, tetapi juga memperdalam pengaruh Anda dalam hubungan tersebut. Pertama, rasa hormat dimulai dengan menghargai perbedaan. Di dunia yang sangat beragam ini, kita sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, pandangan hidup, dan opini. Menunjukkan rasa hormat berarti mencoba memahami perspektif orang lain tanpa menghakimi atau mencoba mengubah mereka. Ini menunjukkan kekuatan karakter Anda dan kemampuan untuk berinteraksi secara harmonis dalam keanekaragaman. Selain itu, rasa hormat juga berkaitan dengan cara Anda merespons konflik atau ketidaksepakatan. Orang yang dihormati seringkali mereka yang bisa menjaga kepala dingin dan merespons secara diplomatis dalam situasi tegang. Menunjukkan rasa hormat bahkan dalam perbedaan pendapat menunjukkan kedewasaan dan kemandirian emosional, dua aspek yang secara signifikan mengurangi kesan kelemahan. Kemudian, menghormati diri sendiri juga tidak kalah penting. Ini berarti menetapkan batasan yang sehat dan tidak membiarkan diri Anda dimanfaatkan atau diperlakukan dengan tidak adil. Ketika Anda menghormati diri sendiri, orang lain akan lebih cenderung memperlakukan Anda dengan hormat juga. Ini menunjukkan bahwa Anda tahu nilai Anda dan siap mempertahankannya, yang merupakan sinyal kekuatan. Akhirnya, praktik mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan saat itu layak diberikan adalah cara sederhana namun kuat untuk menunjukkan rasa hormat. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak menganggap kontribusi orang lain sebagai sesuatu yang remeh dan Anda menghargai apa yang mereka bawa ke dalam hidup Anda. Oleh karena itu, ingatlah bahwa rasa hormat bukan hanya tentang bagaimana Anda memperlakukan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri dan bagaimana Anda merespons perbedaan dan konflik. Mengembangkan dan mempertahankan rasa hormat ini tidak hanya membuat Anda tidak dianggap lemah, tetapi juga membuka jalan bagi penghormatan yang lebih besar dan hubungan yang lebih mendalam. 5. Kemandirian.
Kemandirian adalah kualitas penting yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri dan membuat keputusan tanpa bergantung terus-menerus pada orang lain. Ini adalah tanda kekuatan dan kepercayaan diri, dan sangat penting jika Anda ingin tidak dianggap lemah oleh orang lain. Pertama-tama, kemandirian melibatkan kemampuan untuk mengatur dan mengelola kehidupan Anda sendiri. Ini berarti mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan Anda, termasuk keuangan, karier, dan kehidupan pribadi. Orang yang mandiri tidak hanya menetapkan tujuan mereka sendiri, tetapi juga aktif bekerja untuk mencapainya tanpa perlu dorongan konstan dari orang lain. Kemandirian juga mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Ketika menghadapi tantangan, individu mandiri akan mencari solusi, melakukan penelitian yang diperlukan, dan mungkin mencari saran, tetapi pada akhirnya keputusan mereka didasarkan pada penilaian sendiri. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki inisiatif dan tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat atau tekanan luar. Selanjutnya, membangun kemandirian juga berarti memiliki kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat Anda sendiri. Ini tidak berarti Anda tidak mempertimbangkan pandangan orang lain, tetapi Anda tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan pilihan atau nilai Anda. Seorang individu yang mandiri menghargai input, tetapi juga percaya pada penilaian mereka sendiri. Selain itu, kemandirian juga berkaitan dengan kesejahteraan emosional. Ini berarti mengembangkan kekuatan batin untuk menangani kesulitan hidup dengan tenang dan rasional tanpa terlalu bergantung pada orang lain untuk dukungan emosional. Orang yang mandiri cenderung memiliki ketahanan emosional yang lebih tinggi, yang membuat mereka tampak lebih kuat dan lebih stabil. Terakhir, jangan salah paham bahwa kemandirian berarti Anda harus melakukan segalanya sendiri. Sebaliknya, itu tentang mengetahui kapan harus meminta bantuan dan kapan harus mandiri, menciptakan keseimbangan yang menunjukkan kemampuan untuk mengatur kehidupan Anda secara efektif. Oleh karena itu, kemandirian bukan hanya tentang menjadi sendirian. Itu tentang memiliki kekuatan untuk memilih cara Anda berinteraksi dengan dunia, mengambil kendali atas kehidupan Anda, dan menjadi pemimpin dalam perjalanan Anda sendiri. Dan itulah 5 karakter yang harus Anda miliki untuk tidak dianggap lemah oleh orang lain. Dengan mengembangkan kepercayaan diri, ketangguhan mental, kemampuan komunikasi, rasa hormat, dan kemandirian, Anda tidak hanya meningkatkan bagaimana orang lain memandang Anda, tetapi juga memperkuat fondasi diri Anda sendiri sebagai individu yang kuat dan berpengaruh. Ingat, kekuatan karakter ini bukan hanya untuk dilihat oleh dunia luar. Mereka juga membantu Anda menjadi lebih resilient dan sukses dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jadi, mulailah bekerja pada aspek-aspek ini hari ini dan saksikan bagaimana mereka transformasi, bukan hanya cara Anda dilihat oleh orang lain, tetapi juga bagaimana Anda melihat dan menghargai diri sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, tolong like dan subscribe untuk lebih banyak saran yang akan membantu Anda tumbuh dan berkembang. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar tentang karakter mana yang Anda rasa paling penting atau bagaimana Anda berencana untuk mengembangkannya dalam kehidupan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap bersemangat, dan yang terpenting, tetap menjadi diri Anda yang terbaik.